Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها وانت وليها لها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jemaah kajian subuh, khusus kepada jemaah Masjid Al-Rawdah yang sudah dimuliakan Allah dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin serta Zoom meeting. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, kesempatan, waktu, umur, keberkahan sehingga kita bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah talabul ilmi ini. Setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dalam kita lanjutkan dengan kajian ilmu, Allah Subhanahu wa taala semoga menyebutnya sebagai upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang berlimpah. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam serial Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dalam kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-10, yaitu benar, tepat, dan tidak salah di dalam memilih idola. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, mengapa kriteria ini oleh para ulama dimasukkan menjadi salah satu di antara kriteria sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin yang akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, ataupun mereka pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena benar, tepat di dalam memilih idola ini sangat berpengaruh sekali terhadap keyakinan kita, sangat berpengaruh sekali terhadap ibadah kita, sangat berpengaruh sekali terhadap akhlak kita. Ini betapa dahsyatnya jemaah sekalian pengaruh daripada idola itu, daripada apa yang kita gandrungi, apa yang kita cintai. Kalau pada hari ini dunia sedang difokuskan, ataupun masyarakat dunia bahkan sedang fokus di dalam mengikuti Piala Dunia. Ini tentunya tidak lepas daripada idola, tidak lepas daripada idola. Ketika misalnya grupnya ataupun negara yang dia gandrungi itu menang ataupun kalah dan lain sebagainya, maka
di sana terdapat rasa sedih, di sana terdapat rasa bangga, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada idola. Bagian daripada idola. Termasuk juga mengidolakan pemain sepak bola. Misalnya siapa? Maka ini seluruhnya adalah masuk di dalam pembahasan kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam kesempatan kali ini perlu untuk kita sampaikan seorang muslim, seorang mukmin, ya, di dalam mereka mencari idola jangan sampai salah. Karena apa? Idola seorang mukmin itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang utama adalah tentunya sudah jelas yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah yaitu adalah para sahabat. Setelah para sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan begitu pula ulama-ulama setelahnya, orang-orang saleh, orang-orang saleh setelah mereka. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hal ini sebagaimana perkataan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah berkata, "Man kana mustannan," barang siapa yang ingin sedang mencari teladan, sedang mencari idola. Ini menunjukkan bahwasanya memang kalau kita boleh sebut karakter dasar manusia itu adalah suka untuk mencari idola, suka untuk mencari teladan. Ini karakter dasar manusia. Sebagaimana dan kalau sudah punya teladan itu, kemudian dia loyal terhadap teladannya atau idolanya, dimanapun idolanya berada, pasti dia akan senantiasa mengikuti. Berapapun harganya, pasti dia akan bayar. Anak-anak muda kita itu, jamaah sekalian, kalau sudah suka dengan satu idola misalnya, baju yang dia dipakai oleh idolanya saja, meskipun harganya mahal, itu akan dia beli. Jadi seluruh apa yang menjadi lifestyle, ya, gaya hidup idolanya itu akan dia ikuti. Makanya ini kita sebutkan bahwasanya masalah idola ini sekali lagi sangat berpengaruh terhadap akidah kita, ibadah kita, akhlak kita. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, "Man kana mustannan," barang siapa yang sedang mencari idola, teladan, falyastanna biman qad mata, maka hendaknya dia mencari teladan dari orang-orang yang telah meninggal. Dari orang yang telah meninggal. Coba bayangkan sekalian. Jadi beliau menganjurkan kepada kita semua, kalau kita itu ingin mencari idola, carilah idola yang telah meninggal. Apa sebabnya? Fa innal hayy la tu'manu 'alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu belum aman dari yang namanya fitnah ataupun ujian. Dalam hal ini ujian keimanan. Orang kalau masih hidup, ya, maka di sana meskipun dia di awal-awal hidupnya ataupun semasa hidupnya dia ibadahnya baik, akhlaknya baik, ya, keimanannya baik, namun bisa jadi di penghujung kehidupannya ataupun dalam perjalanan hidupnya dia berbalik arah. Dia tidak berbuat baik kepada Allah. Dia tinggalkan seluruh
amalan-amalan ibadah yang pernah dia lakukan. Jadi kalau seseorang itu menjadikan orang yang masih hidup teladan, tadi khawatirnya ketika teladannya itu ya, berbalik arah ataupun ya, meninggalkan ibadah-ibadah yang telah menjadi kebiasaannya, maka khawatirnya dia akan mengikuti idolanya tersebut. Namun orang yang telah meninggal dalam keadaan muslim, mukmin, salih, maka kesalehannya telah terbukti. Kesalehannya telah terbukti. Dan ini beberapa hal yang sering terjadi jemaah sekalian. Kita baru mengetahui kebanyakan kita baru mengetahui kebaikan-kebaikan seseorang, kelebihan-kelebihan seseorang itu setelah dia meninggal. Coba bayangkan jemaah sekalian. Saya pernah dalam beberapa kasus ataupun kesempatan ada seorang ustaz, ada seorang kiai, ada seorang syekh yang meninggal. Nah, kita baru mengetahui kebaikan-kebaikannya itu setelah beliau meninggal. Dikisahkan oleh orang-orang terdekatnya dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa mengambil teladan dari orang yang telah meninggal itu. Ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, siapa orang yang telah meninggal dan kita layak untuk mengambil darinya sebagai teladan idola, yaitu adalah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud orang yang telah meninggal oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yaitu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita. Mengapa kita diperintahkan untuk mengambil teladan idola, menjadikan idola itu adalah sahabat-sahabat Nabi? Ya, alasannya adalah kanu afdalu hadhil ummah, karena mereka itu adalah umat terbaik ataupun generasi terbaik dari umat ini. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka generasi yang terbaik itu adalah 3 generasi pertama. Para sahabat generasi pertama, tabi'in generasi kedua, tabi'ut tabi'in generasi ketiga. Ya. Baik. Karena mereka itu adalah sebaik-baik generasi dari umat ini. Wa abarraha quluban, di mana hati mereka itu menjadi hati yang paling baik. Wa a'maqaha ilman, memiliki ilmu yang paling dalam. Wa aqalluha taqallufan, dan yang paling sederhana hidupnya. Ikhtarahumullah li suhbatin nabiyhi, di mana Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, Allah saat pertama kali menciptakan Nabi Adam dan melihat kepada seluruh manusia, maka Allah melihat hati yang paling bersih, yaitu adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dijadikan sebagai nabi terakhir. Allah jadikan beliau sebagai nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya. Dikarenakan apa? Hatinya Rasulullah itu adalah hati yang paling bersih dari seluruh manusia yang ada, mulai dari pertama hingga manusia terakhir. Kemudian setelah itu, jemaah sekalian, kemudian Allah melihat kembali, selain Rasulullah, manusia yang paling
baik hatinya setelah Rasulullah, setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah hatinya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka berhak untuk membersamai menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ataupun mencela sahabat Nabi, karena ada sebagian kelompok yang mereka merendahkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya lebih mulia daripada sahabat Nabi, maka mereka sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau sekiranya ya mereka itu lebih baik hatinya dibanding sahabat Nabi, niscaya Allah akan hidupkan dia, ya. Allah akan hidupkan dia di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersamai Rasulullah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih dari sekian ya, banyak manusia untuk membersamai, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana juga nabi-nabi yang lainnya, jemaah sekalian. Nabi-nabi yang lainnya sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu memiliki pengikut setia. Namanya apa, jemaah sekalian? Pengikut kelompok, pengikut setia dakwah, ya, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam di dalam beliau berdakwah disebut dengan Hawariyun. Ya, Hawariyun. Hawariyun itu adalah ya, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang mereka loyal terhadap beliau. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Allah berikan pengikut-pengikut setia, yaitu adalah para sahabatnya. Ya, maka di dalam dakwah ini jamaah sekalian perlu untuk mencari para pengikut setia, ya, yang mereka siap untuk berkorban dengan hartanya, siap berkorban dengan jiwanya, siap berkorban dengan segala apa yang dia miliki untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan dakwah. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikut setia beliau, ya, dimulai dari istri beliau, ya, istri-istri beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau. Bahkan Rasulullah itu pernah memohon kepada Allah, ya Allah, ya, kuatkanlah Islam, ya, kuatkanlah Islam dengan dua orang. Beliau memohon antara Umar bin Khattab dengan salah satunya lagi siapa? Ya, Abu Jahal atau Abu Lahab. Maka Allah memilih siapa? Allah memilih Umar bin Khattab. Maka setelah itu sahabat Umar bin Khattab mendapatkan hidayah Islam dan menjadi orang yang paling pertama di dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita butuh orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau dakwah Islam itu ya tidak ditopang dengan orang-orang yang loyal, ya, orang-orang yang loyal terhadap dakwah, maka dakwah tidak akan berjalan dengan lancar. Islam ataupun dakwah Islam ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan orang yang loyal terhadap beliau, terutama dalam masalah, ya, dalam masalah apa? Misalnya dalam masalah harta. Maka Allah kumpulkan di sekeliling beliau orang-orang yang siap berjuang dengan hartanya. Sebagaimana yang pertama adalah ya, istri beliau Khadijah, ya. Istri Rasulullah yang membersamai beliau, ya, di mana seluruh harta yang dimiliki oleh Khadijah, di mana beliau adalah
saudagar kaya pada masa itu, beliau berikan seluruh harta yang beliau miliki untuk kepentingan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan jamaah sekalian. Belum lagi sahabat Utsman bin Affan, belum lagi sahabat Abdurrahman bin Auf, belum lagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seluruhnya mereka adalah berkorban dengan harta mereka. Ada juga yang berkorban dengan jiwa mereka. Berkorban dengan jiwa mereka ini tentunya jumlahnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Yang mereka saat dalam sebuah pertempuran, kalau tidak salah, perang Uhud. Saat Rasulullah terdesak, maka ketika kaum muslimin kocar-kacir ataupun dibuat kocar-kacir oleh musuhnya, maka Rasulullah terdesak, maka ada beberapa sahabat yang melindungi beliau, menjadi tameng beliau. Seperti Rasulullah berada di tengah-tengah, maka sahabat yang lainnya menjadi tameng beliau. Coba bayangkan jamaah sekalian. Ini adalah mereka yang siap berkorban dengan jiwanya. Baik. Jadi intinya adalah sebagaimana Rasulullah memilih para sahabatnya untuk membersamai beliau, menemani beliau. Maka hal ini juga Allah telah berikan kepada para nabi-nabi sebelumnya, dan termasuk juga kita pada hari ini. Termasuk juga kita pada hari ini, para dai, para ulama kita itu membutuhkan yang namanya hawariyun, pengikut setia, penolong, loyalitas, yang mereka siap memberikan harta mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk mendukung dakwah. Kemudian ikhtarahumullah li sahbatin nabiyhi wa li iqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya. Jadi fungsi para sahabat itu adalah untuk menemani Rasulullah dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka hendaknya kita mengenal keutamaan mereka. Ini perintah bagi kita semua untuk mempelajari sirah para sahabat. Sudah berapa sirah para sahabat yang kita kenal jamaah sekalian? Dari sekian banyak para sahabat yang kita sudah pelajari kehidupan mereka, dari awal hingga akhir, itu berapa para sahabat? Coba bayangkan jamaah sekalian. Ini menjadi evaluasi bagi kita. Kalau kita ingin mengetahui keutamaan mereka, keutamaan para sahabat, sudah berapa sahabat, sudah berapa profil para sahabat yang kita pelajari. Setelah kita mempelajari bagaimana sirah sahabat Abu Bakar, bagaimana sirah sahabat Umar, bagaimana sirah sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat-sahabat yang lain, 10 orang yang dijamin masuk surga, ini perlu untuk kita pelajari sirah mereka. Maka fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'u ala atharihim. Wattaba'u ala atharihim, ikutilah petunjuk mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, maka berpegang teguhlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian tentang akhlak-akhlak mereka, perjalanan hidup mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk jalan yang lurus. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini menjadi petunjuk bagi kita semua ketika kita ingin mencari teladan dalam kehidupan kita. Karena apa jamaah sekalian? Pada hari ini kita tidak bisa menutup mata, sekali lagi. Kita tidak bisa menutup mata
di mana kebanyakan manusia mereka dari sekian banyak idola yang ada, maka ini membuat berpengaruh terhadap sekali lagi akhlak kita, ibadah kita, dan keyakinan kita. Sehingga kalau kita mempelajari sumber kerusakan akhlak, sumber kerusakan akhlak manusia, akhlak umat Islam ini, itu akan kembali kepada dua hal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyebutkan jima'u amradil qalbi hiya amradu asyahwat, asyubuhat wa syahwat. Induk daripada seluruh penyakit hati manusia itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit syubhat, dan yang kedua adalah penyakit syahwat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya, jemaah sekalian, kita mau bertanya tentang apa yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, mulai dari para pemuda. Misalnya budaya buruk berupa tawuran misalnya, ataupun pacaran, ataupun yang lainnya. Begitu pula tren ataupun kebiasaan misalnya ribawi, transaksi ribawi dan lain sebagainya. Kemudian tradisi ataupun budaya menampakkan aurat, konser musik dan lain sebagainya. Ini seluruhnya, kalau kita mau tanya dari mana sumbernya, dari mana sumbernya? Kerusakan-kerusakan akhlak, kerusakan-kerusakan moral yang terjadi di negara kita, mulai dari masalah pakaian, masalah makanan, masalah pemahaman liberal, sekuler dan lain sebagainya, Itu sumbernya dari mana? Apakah dari Islam? Tidak. Tidak dari Islam, bukan dari Islam. Maka kalau bukan dari Islam, dari mana? Yaitu adalah dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari negeri-negeri barat. Dari negeri-negeri barat. Dan inilah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, seluruhnya ini, mengapa kaum muslimin pada hari ini, terutama di Indonesia, yang termakan oleh budaya-budaya yang rusak seperti ini, kebanyakan yang melakukannya siapa? Kaum muslimin, generasi-generasi muda umat Islam. Maka mereka pada dasarnya telah terjatuh dalam satu hal yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah menjadi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu larangan tentang bertasyabbuh, menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasyabbuh merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan-nasara, qala faman. Rasulullah pernah bersabda, sungguh ini untuk menegaskan la di dalam
kalimat ini la tattabi'anna ini dimulai dengan huruf lam. Maknanya itu adalah lamut taukid, ya. Sungguh, ya, kalian benar-benar akan mengikuti, ya, sunanal ladzina min qablikum, jalan orang-orang sebelum kalian, ya. Mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Artinya, ya, bagaimana cara berpikir mereka, bagaimana cara berucap mereka, bagaimana cara berpakaian mereka, bagaimana cara, ya, makan mereka dan sebagainya. Kata Rasulullah, sungguh kalian akan mengikuti, ya, cara-cara, ya, gaya hidup orang-orang sebelum kalian, yaitu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah, ya. Jalan orang-orang sebelum kita yang tidak beriman kepada Allah, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya, sejengkal demi sejengkal. Nah, ini menunjukkan proses yang berlahan-lahan. Wa dhira'an bi dhira'in, ya, dan sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra babbin, hingga jikalau mereka, sekiranya mereka itu orang-orang kafir itu, ya, yang digandrungi oleh, ya, umat Islam itu masuk ke dalam lubang dhab. Dhab itu apa Pak artinya, Pak? Dhab itu, ya, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau ada sebagian orang yang menerjemahkan, mengartikan dhab itu adalah biawak, lubang biawak, ya. Namun makna daripada dhab itu bukan biawak sebagaimana yang kita temui di negeri kita, di Indonesia. Ya, dhab itu adalah tadi yang disebut dengan kadal gurun itu tadi, ya. Baik. Maka, ya, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Niscaya kalian akan mengikuti mereka. Mengapa Rasulullah itu membuat permisalan, ya, jikalau sekiranya sampai mereka masuk ke dalam lubang dhab itu tadi, kadal gurun itu tadi, ini untuk menunjukkan bahwasannya ciri khas lubang dhab itu adalah yang pertama sempit, panjang, ya, berkelok-kelok, ya. Kemudian sulit untuk dimasuki manusia. Dan begitu pula lubang dhab ini tadi, ya, sering dihuni oleh kalajengking dan lain sebagainya, ya, untuk menggambarkan bahayanya lubang tersebut. Dan begitu pula ciri khasnya adalah kotor, ya, karena dihuni oleh serangga dan lain sebagainya. Ini untuk menunjukkan makna jorok dan lain sebagainya. Nah, meskipun tempat itu sulit untuk dimasuki, kemudian berbahaya, kemudian jorok, kotor, ya, namun ketika hal itu sudah lubang itu sudah dimasuki oleh orang-orang yang tidak beriman dan kaum muslimin mengikutinya, maka sampai tempat yang jorok, yang kotor, kemudian yang membahayakan pun mereka tetap mau untuk memasuki. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah, ya, informasi dari sahabat, informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Ya, siapa yang engkau maksud wahai Rasulullah? Yaitu adalah orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya-tanya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian itu? Maka para sahabat ingin memastikan siapa mereka wahai Rasulullah? Ya qulna ya Rasulullah, ya, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang engkau maksud orang-orang sebelum kalian itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini, ya, pada hari ini kaum Yahudi dan Nasrani
ya, eksistensi mereka masih ada. Ya. Dan tentunya mereka tidak berhenti, ya, tidak ada kata berhentinya untuk tadi mengajak umat Islam, ya, untuk mengajak manusia kepada lubang lubang kadal gurun itu tadi, lubang top itu tadi, mengajak manusia kepada keburukan, ya, agar mereka mengikuti, ya, gaya hidup mereka, hedonisme, materialisme, ya, cara berpikir mereka dan lain sebagainya, akhlak mereka, ya. Baik, sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani itu sudah sering dijelaskan Allah dalam Al-Quran, jamaah sekalian. Ya. Sering Allah jelaskan dalam Al-Quran. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, jangan sampai kita cenderung kepada cara berpikir mereka, cara bertindak mereka dan lain sebagainya. Maka terkait dengan kaum Yahudi dan Nasrani ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kita memohon kepada Allah permohonan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Yaitu kemudian dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Yaitu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Siapa itu? Kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, jamaah sekalian, ini ada hal yang menarik, ya. Hal yang menarik. Apa itu dari ayat ini? Ya. Ketika Allah perintahkan kita untuk meniti jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian ayat setelahnya, larangan kita untuk, ya, menjauhi ataupun permohonan kita agar dijauhkan dari, ya, orang-orang yang Allah murkai dan Allah sesatkan, yaitu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Apa korelasinya? Apa hikmahnya? Ya, jamaah sekalian, hikmahnya adalah tuntutan jalan yang lurus itu adalah menjauhi jalan orang-orang kafir. Sebagaimana tuntutan jalan penduduk surga yaitu adalah menjauhi jalan penduduk neraka. Ya. Jadi kalau kita ingin diberikan petunjuk jalan yang lurus, maka kuncinya adalah apa, jamaah sekalian? Kita jauhi jalan orang-orang yang tidak beriman. Kita jauhi jalan orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya salah seorang ulama menulis satu kitab berjudul Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Ya, meniti jalan yang lurus dan menyelisihi orang-orang penduduk, ya, para calon penduduk neraka. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, apa pentingnya kita? Ya, apa pentingnya kita untuk mencari teladan idola, yaitu adalah para Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama setelah mereka, orang-orang saleh setelah mereka. Ya, dan kita dilarang untuk bertasyabuh, mengikuti jalan-jalan ataupun cara-cara lifestyle gaya hidup orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, karena kuncinya ini, jamaah sekalian yang penting, ya. Ya. Sebagaimana perkataan dalam bahasa Arab disebutkan, ya, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Ya, engkau menganggap, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala padahal engkau sering bermaksiat. Maka ketahuilah, innal muhibba liman yuhibbul muti'u, karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, ya, mencintai sesuatu pasti akan, ya, menaati, menuruti, mengikuti
orang-orang yang dia cinta, orang-orang yang dia cintai. Jadi tabiat manusia itu kalau dia sudah senang kepada seseorang, cinta kepada seseorang, maka dia akan mentaatinya, mengikutinya. Betul nggak jamaah sekalian? Itu naluri manusia. Jadi kalau kita salah memilih idola, bahkan idola kita adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau dia orang yang tidak beriman kepada Allah, kita idolakan, kemudian mengajak pengikutnya, fansnya misalnya, kepada keburukan, ya, maka kita akan, karena kecintaan kita itu pasti akan mengikuti keburukan yang dia lakukan. Makanya kenapa ada sistem jual beli sekarang itu, promosi, strategi promosi jual beli pada hari ini menggunakan sistem endorse, ya. Karena kalau orang public figure ataupun orang terkenal, artis dan sebagainya, ya, mengonsumsi satu misalnya jenis minuman ataupun sabun dan lain sebagainya, dia pakai kemudian diketahui oleh para pengikutnya, maka pengikutnya akan membelinya. Coba bayangkan jemaah sekalian, ya, saking kuatnya hubungan antara ya, orang yang mencintai dan orang yang dicintai itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sekali lagi dari sini kita bisa memahami, ya, jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang tidak beriman sebagai idola kita. Kita puji-puji mereka, kita idolakan perkataan mereka, perbuatan mereka, pemikiran mereka, sehingga khawatirnya di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yuhsyarul abdu ala man ahabba. Ya, manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, bersama orang-orang yang dia cintai. Ya, bersama orang-orang yang dia cintai. Coba bayangkan jemaah sekalian. Kalau para pemuda kita, anak-anak muda kita pada hari ini, kecenderungannya kepada misalnya artis-artis Korea misalnya. Ya. Dampak buruknya apa jemaah sekalian? Ya, dampak buruknya adalah dia akan mengikuti gaya hidupnya. Ya, dia akan mengikuti gaya hidupnya. Artis idolanya pakai HP apa, dia beli HP itu. Ya. Pakai baju bagaimana bentuknya dia gunakan juga. Sehingga seluruhnya gaya hidupnya mulai dari makanannya, dia suka makan apa, dia beli juga. Ya. Maka seluruhnya akan mengikuti idolanya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini karakter yang ke-10, yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sekali lagi tidak akan salah memilih idola teladan. Teladan mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang saleh setelahnya. Ya. Maka terakhir kita sampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir.
wa dzakarallah katsira, dan mereka senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, mungkin inilah yang bisa kita pelajari, ya, dan harus kita pahami juga dalam masalah ini. Seorang muslim, ya, mukmin, sekali lagi jangan sampai latah, ya, jangan sampai latah terhadap, ya, tadi idola dalam masalah pemikiran, termasuk juga dalam masalah pemikiran. Ya. Banyak kaum muslimin yang karena tadi tidak mengenal generasi terbaik dari umat ini, Rasulullah, para sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga bangga dengan pemikiran-pemikiran orang-orang barat. Aristoteles misalnya. Kemudian siapa lagi? Ya. Karena apa? Ya. Dan ini sering terjadi di pendidikan, bahkan pendidikan Islam. Ya. Pendidikan Islam itu mengambil konsep pendidikan, ini musibah juga. Mengambil konsep pendidikan itu dari mana? Dari orang-orang barat. Coba bayangkan jemaah sekalian. Jadi mengadopsi pemikiran orang-orang barat dalam masalah pendidikan, ya, dalam masalah apapun sosial dan lain sebagainya, ya, sering mengutip perkataan-perkataan mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita kurang untuk mengenal, ya, orang-orang ataupun generasi terbaik di antara, ya, dari umat ini. Sehingga kita lebih banyak untuk mengeksplor ataupun mengkaji pemikiran-pemikiran orang-orang barat. Ya, sehingga kita berpaham liberal dan sebagainya. Waliyadzubillah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah, ya, sedikit nasihat, ya, ilmu yang harus bersama-sama kita fahami, ya, dan ini sekali lagi termasuk hal yang penting dalam masalah karakteristik yang harus dimiliki oleh penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kalau ada pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah mengidolakan seseorang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga dari situ berpengaruh pada ibadahnya, akhlaknya, ya, pemikirannya, ya, maka dia bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana banyak orang yang mengaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian pemikirannya, ya, pemikirannya liberal, ya, pemikirannya liberal. Coba bayangkan jamaah sekalian, ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi pemikirannya liberal. Nah, ini, ya, dari mana dia mengambil pemikiran liberalnya? Dari orang-orang barat, ya. Maka dia sudah salah di dalam mengambil idola itu tadi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali di antara jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Ya, yang online silahkan. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, dibuka mic-nya atau melalui chat. Wallahu a'lam. Ya. Jadi tasyabuh mengikuti orang-orang kafir, atau kalau sekarang kita kan tren. Ya. Jadi sekarang tasyabuh ini menurut saya pribadi, itu hampir sama dengan seorang pas salah mengartikan tasyabuh dengan zuhud. Ya. Zuhud itu menghilangkan dunia di hati, tapi bukan berarti kita memiskinkan diri. Ya. Nah, sama dengan tasyabuh ini, orang-orang itu mengikuti orang-orang kafir, Ya. tapi orang-orang Muslim sendiri tidak pengen mengambil istilah kata tongkat kepemimpinan, seperti contohnya tongkat kepemimpinan di politik, di idola generasi muda, menjadi teknologi. Karena kita tahu seperti Rasul sendiri,
beliau bisa mengubah peradaban karena beliau memimpin dan menguasai politik bersama sahabatnya. Dan juga Islam di awal-awal sangat bisa mengubah peradaban dengan menguasai teknologi dan pendidikan dan juga dunia sains lainnya. Nah, generasi muda sekarang karena mereka takut tasyabbuh, akhirnya mereka di belakangnya begitu sekarang. Di dalam dakwah. Padahal sebetulnya penting ada orang-orang yang yang benar-benar maju ke depan, generasi muda menurut bisa kata lebih banyak orang baik yang ada di depan daripada orang baik yang di. Karena kita lihat seperti contoh kepemimpinan yang kita lihat, dengan kepemimpinan sebuah keputusan bisa diubah dengan tanda-tanda. Jadi gimana Ustaz? Ini ada seperti zuhud, orang mengartikan zuhud harus tidak punya uang, padahal zuhud boleh kaya tapi tidak, dan juga tasyabbuh. Ustaz, bagaimana? Baik jamaah yang dimuliakan Allah, memang istilah seperti tasyabbuh, kemudian zuhud dan sebagainya, istilah-istilah Islam, ya istilah-istilah syar'i yang ada dalam agama Islam ini harus kita pelajari, kita pahami ya dengan baik, dengan sempurna. Ya, jangan sampai kita memahaminya parsial ataupun tidak menggabungkannya dengan yang lainnya, sehingga yang terjadi apa? Tadi kesalahan di dalam memaknai sebuah istilah. Ya, di antara contohnya tadi adalah zuhud, kemudian diartikan harus miskin, harus susah dan sebagainya. Padahal zuhud tidak identik dengan itu. Sama juga dengan tasyabbuh. Di sana ada batasan-batasannya, ada pengertian-pengertiannya dan sebagainya. Ya, sehingga kalau ada juga orang-orang yang berlebihan dalam masalah tasyabbuh ini, sedikit-sedikit tasyabbuh, padahal hal itu tidak masuk ke dalam kriteria tasyabbuh itu tadi. Dan betul ya bahwasannya kepemimpinan ini sangat berpengaruh sekali di dalam melakukan perubahan pada masyarakat, ya, di dalam membendung kemaksiatan yang terjadi di masyarakat. Makanya ya, seorang muslim jangan sampai memandang sebelah mata dalam masalah kepemimpinan ini. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa, ya, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi selayaknya orang-orang yang bertakwa itu dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, ya. Karena kalau orang-orang bertakwa dipimpin oleh orang yang tidak bertakwa, bahkan bermaksiat, maka yang terjadi adalah ya ketakwaan orang-orang yang banyak itu tidak akan ada manfaatnya. Ya, maka kalau kita mampu, ya, raihlah kepemimpinan itu, ya, kepemimpinan itu di mana dengan kepemimpinan ini kita bukan hanya sekedar mendapatkan kepentingan pribadi, ya. Namun yang kita utamakan adalah kepentingan umum, kepentingan umat Islam, ya. Sehingga kita harus dorong generasi kita untuk menjadi para pemimpin, ya. Karena kalau yang memimpin satu perusahaan saja, ya, yang memimpin adalah orang yang suka bermaksiat, orang yang tidak suka dengan syariat Islam, maka ya orang akan dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ini baru sekelas perusahaan, apalagi negara dan lain sebagainya. Maka jangan sampai alergi terhadap kepemimpinan, karena dengan kepemimpinan ya, seseorang bisa merubah kemungkaran itu dengan mudah, ya. Sebagaimana salah satu perkataan, ya, bahwasannya ada yang bisa merubah, ya, ada yang bisa merubah di mana hal itu tidak bisa dirubah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an, ya, yang kita baca, yang kita pegang itu teks ataupun wahyu dari Allah, ya.
yang tidak bisa secara langsung merubah manusia. Tapi dengan kepemimpinan ini, kekuasaan itu bisa merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh Al-Quran. Ya, maka ini pentingnya kita di dalam melek terhadap masalah politik kepemimpinan, dan ini tidak dilarang dalam agama. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Silakan jemaah sekalian yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan. Ya, silakan Pak. Ya. Supaya pola pikir kita itu selalu dalam Baik, bagus. Jadi bagaimana cara kita menangkal ataupun menyikapi, ya, istilahnya gempuran-gempuran, ya, tawaran-tawaran dari budaya luar yang tidak sesuai dengan Islam. Maka yang pertama adalah harus kita kuatkan iman kita, bahwasannya tadi prinsip yang harus kita pegang itu adalah jangan sampai kita mengidolakan seseorang baik dari pemikirannya, pakaiannya, cara hidupnya, gaya hidupnya dan sebagainya. Ini yang harus bersama-sama kita paham. Karena prinsip ini kita hanya mengidolakan Rasulullah, para sahabat, orang-orang salih. Ini sudah menjadi penguat dalam hati kita yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian yang kedua, sama sekalian, yaitu adalah jangan lupa kita untuk mempelajari sirah tadi, sirah ataupun perjalanan para sahabat. Bagaimana generasi terbaik dari umat ini di dalam mereka menumbuhkan ekonomi. Itu belum banyak kita pelajari, ya. Sehingga kita tidak bangga dengan sistem kita, sistem pemerintahan kita sudah pernah ada. Ya. Jadi bagaimana Islam itu membangun ekonomi sudah pernah ada buktinya, bukti sejarahnya. Ya. Bagaimana Islam membangun peradaban, bagaimana Islam membangun kepemimpinan dan sebagainya, itu semuanya sudah ada, ya. Tinggal bagaimana kita mau mempelajarinya, ya. Tinggal bagaimana kita mau mempelajarinya. Dengan kita tadi meletakkan keyakinan yang kuat, kemudian yang kedua adalah mempelajari ilmu-ilmu agama ini, ya. Tadi mempelajari sirah para sahabat Rasulullah. Bagaimana umat Islam itu, ya, menjadi jaya dari kondisi sebelumnya dalam keadaan hina. Ini seluruhnya sudah dipraktekkan oleh generasi-generasi kita pada zaman dahulu. Maka tinggal kita mempraktekkannya dan mengamalkannya, bangga terhadap peninggalan-peninggalan itu, dan kita berupaya untuk masuk, berpegang teguh, mengamalkan apa yang menjadi warisan mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Yang lain peserta di Zoom cukup?
Cukup. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita pelajari dari kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat, sehingga amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik, hidayah istiqamah, sehingga kita bisa beribadah, beramal kepada Allah dalam keadaan baik dan istiqamah hingga akhir hayat kita, dan Allah meridai setiap amalan-amalan kita dan memasukkan kita bersama-sama ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.